Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya rindu kita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Saya percaya pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kita memiliki tujuan yang sama, kerinduan yang sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saya percaya Tuhan akan memenuhi setiap hati kita, sehingga ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang luar biasa. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari persiapkan hatimu saudara, Bapak Ibu semua. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik ya Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, sebab karena kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau Tuhan selalu memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk datang bertemu secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami hati yang benar-benar fokus untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ingin bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan kami diam bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga pujian penyembahan kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan ke dalam hadirat. Mari kita nyatakan doa kita kepada Tuhan selalu.
Ku ingin tetap di sini. Jemaat Tuhan katakan pujian. Menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajahmu. Ku ingin
ya Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan iman kami ya Tuhan Yesus. Kami hanya memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah, mari sembah, mari sembah.
hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau terus bersorak di dalam Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan mari kita yang siap bersorak untuk Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Wow, sekali lagi ada sukacita di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau memuji Tuhan itu jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kita harus all out bersama Tuhan, amin. Saya hari ini memberikan fellowship kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan itu ajaib bagi kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, angkat tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan ya Bapak Ibu. Betapa baik
Mari Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Ada amplop-amplop yang sudah disediakan di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita. Kalau Bapak dan Ibu sudah mempersiapkannya, baik tumpang tangan atas persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Apa yang boleh kami nikmati dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan Engkau selalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh memberi dengan sukacita ya Tuhan Yesus, sehingga persembahan ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu di kerajaan surga. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan taburan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
hidup kami tetap mengagumi Engkau. Supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sudah berikan bagi kami, apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami, sehingga kami terus mengagumi Engkau sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Kuat dan teguhkan setiap kami dengan firman, sehingga kami waktu berjalan, kami memiliki kepastian di dalam Tuhan. Dan kepastian itu yang membawa kami dalam mujizat, anugerah dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari Tuhan mengurapi kami dengan hikmat-Mu, mengurapi kami dengan kuasa, sehingga setiap firman memiliki makna dan arti sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas ibadah kami. Kami dapat bersyukur waktu yang baik, kesempatan yang baik hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tanya Bapak ini. Ada yang di sini hobi sepak bola? Kami berapa minggu lalu kita sudah Piala Dunia selesai. Betul? Ada yang nonton Piala Dunia? Bapak-bapak yang muda-muda nonton Piala Dunia nggak? Nonton? Pak, nonton Piala Dunia kan? Waktu saudara nonton, apa yang saudara kagumi dari tim itu? Oh, saya kagum Belanda, saya kagum Argentina, saya kagum Spanyol. Ada yang sudah kagum? Biasa Spanyol ya? Oke. Selain Spanyol siapa? Argentina. Siapa lagi? Siapa pemain? Spanyol, Italiano. Itu ya. Saudara pasti kagum kan? Nah, waktu saudara kagum itu tim, saudara akan mengecil ke personal, ke pribadi yang ada dalam tim itu. Katakan Pak Agung kagumnya apa Agung? Messi Argentina. Nah, gitu. Ada lagi yang kagum. Ada tim-tim terlapa. Dulu zaman saya dulu tahun 80 90. Saya kagum dengan satu klub yaitu Belanda. Saya kagum ada 3 trio Belanda yang sangat terpesona pada zaman itu, yaitu Van Basten, Ruud Gullit sama Koeman. 3 orang ini trio. Jadi kalau jadi kontrak di satu tim, 3-3-nya harus ikut, karena 3-3-nya akan membawa kemenangan. Selalu di 3 trio. Nah, betul. Kalau saudara ada di gereja, siapa yang saudara kagumi? Tepat sekali. Waktu engkau ada di sini, ada satu pribadi yang saudara kagumi. Kenapa? Karena dia punya kehebatan yang tidak ada tandingnya. Itulah Yesus Kristus namanya. Kalau orang Kristen tidak kagum kepada dia, buat saya itu sesuatu yang misteri. Kenapa saya katakan demikian? Saudara ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membawa saudara ke sini, tidak mungkin saudara bisa datang ke gereja. Kenapa? 1001 alasan bisa saudara lakukan. Tetapi karena aku mengagumi dia, aku harus hadir dan berjumpa dengan dia. Dan waktu aku berjumpa, aku bisa menemukan jawaban demi jawaban dalam hidupku. Amin. Hari ini saya punya tema Bapak Ibu Saudara. Tema saya itu
memiliki kekaguman di dalam Yesus Kristus. Saya yakin setiap orang percaya kagum. Tetapi aplikasi saudara belum tentu mencerminkan kekaguman itu. Kenapa? Karena status. Status saudara sejak lahir, saya ambil contoh. Anak saya lahir, dia punya status pasti Kristen. Dari mana status itu ada? Karena garis keturunan. Dia wajib jadi Kristen. Tetapi iman anak saya, apakah sudah seperti yang saya miliki, menjadi tanda tanya besar. Karena itu banyak sekali kita melihat hamba Tuhan yang non-Kristen itu lebih radikal daripada anak-anak Tuhan yang memang dasarnya sudah Kristen. Kenapa? Karena dia mengagumi Tuhan yang membawa dia dari dosa kepada kehidupan yang kekal. Hari ini kita sedang belajar bagaimana Rasul Paulus merasakan kekaguman itu kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar representasi Paulus harus saudara bawa dalam hidupmu sebagai representasi bahwa aku harus memenangkan banyak jiwa. Amin. Paulus sebelum dia mengalami berjumpa dengan Tuhan, dia tidak kagum dengan namanya Kristus. Justru dia berusaha menghancurkan semua pengikut Kristus. Dia tidak kagum. Saudara dulu belum mengenal Tuhan. Saudara tidak serius dengan Tuhan. Saudara punya status Kristen, tapi kekristenan memandul di hadapan Tuhan. Tidak memberi dampak kepada orang di sekitarmu. Tetapi waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau menyadari bahwa aku dipilih Tuhan, sehingga aku harus berdampak. Waktu engkau berdampak, engkau bisa menyaksikan Tuhan sungguh baik. Itu yang merasakan bahwa saya kagum dengan dia. Dulu, waktu saya berjumpa dengan pacar saya, itu saya berjumpa di Jember, Jawa Timur. Saya berjumpa dengan dia. Hanya sepandang mata melihat. Ya, semua orang kan dimulai dari mata, gitu. Gak mungkin saya lihat. Ya kan, kemplang ya, dapat gak pukul itu mata memandang. Waktu saya melihat, saya kagum dengan sosok satu wanita ini. Saya sangat kagum. Dan waktu saya kagum, saya berusaha untuk mendekat. Dan waktu saya mendekat, saya berusaha untuk mendapatkan dia. Itulah kekristenan saudara. Saudara merasakan Yesus sebagai pribadi dalam hidupmu. Engkau harus kagum dengan dia. Dan engkau harus meraih dia sebagai satu pribadi yang ada dalam hidupmu selama-lamanya. Kalau kita orang Kristen yang tidak seperti itu, hidup saudara akan sia-sia. Kekristenan itu hanya sebuah label, tapi tidak berdampak. Saya kagum sama satu pribadi, dan dia kagum juga dengan saya. Saya tanya, kenapa kamu menyukai saya? Dia bilang, kamu bodinya seperti atlet. Dulu Bapak bicara, berat saya itu dulu 45 kilo. Setinggi itu, saya kurus seperti itu. Ternyata di balik kekagumannya, dia rindu badan saya berkembang. Sehingga waktu saya kuliah, dia lewat di depan rumah kakak saya tinggal ikut kakak saya kan jauh saya. Jadi kalau saya pulang kuliah sore, dia suka lewat. Dia bilang, yuk ikut. Jadi aja makan bakso. Akhirnya badan saya seperti ini, Ustaz. Benar, kagum. Ku kagumi cara kau ada di setiap proses hidupku. Amin. Di titik terendahmu
tapi dia selalu ada dalam hidupmu. Kalau kau tidak kagum, saudara tidak bisa melihat karya yang ajaib dalam hidup saudara. Kesulitan, penderitaan, engkau tidak bisa melihat keajaiban Tuhan dalam saudara. Kenapa? Engkau tidak peduli dengan dia. Jadi waktu aku kagum dengan dia, aku bisa merasakan kasihnya begitu besar. Amin. Mari kita lihat satu pribadi yang namanya Paulus. Saya memberi satu contoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud. Tapi nanti itu menjadi referensi. Tapi kita melihat Paulus, bagaimana dia kagum dengan Kristus itu begitu luar biasa. Di dalam Roma pasal yang ke-8, dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini membuktikan betapa dia mengagumi Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia tahu begitu banyak penderitaan yang dia harus lalui, penganiayaan, dia didera, bahkan dia dilempari batu, dia dipenjara, tetap dia merasakan Kristus lebih utama di atas segalanya. Kekristenan harus seperti itu. Kalau saudara kekristenan pasif, saudara tidak akan bisa melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Tetapi waktu Paulus menyadari bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasi dia di dalam Kristus, suatu kekaguman yang luar biasa. Apakah hari ini saudara seperti itu? Atau Kristen saudara ada Kristen yang pasif? Kalau ada saya bergerak, kalau tidak. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Paulus ini satu representasi bagaimana dia mengagumi Tuhan itu begitu luar biasa. Dan akhir hidupnya itu sangat tragis. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang misioner, sebagai seorang sending pada masa itu, sangat tragis. Dia harus dipenjara dan berakhir di situ. Tetapi tulisan memberi motivasi untuk saudara dan saya, supaya kita mempertahankan Kristus sampai garis akhir. Dunia bukan tak baik, tetapi waktu kita ada bersama dengan Kristus, hidup kita semakin baik. Dunia membawa kita tidak baik, tetapi waktu kita bersama dengan Kristus, kita merasakan kebaikan Tuhan itu. Apapun di sekitarmu boleh terjadi sesuatu, tapi tangan Tuhan tetap melindungi dan memelihara. Itu keajaiban Tuhan yang sangat sempurna dalam hidup itu. Amin. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengagumi Kristus? Bahwa dia itu selalu hadir dalam hidup saudara. Yohanes pasal 10 ayat 10. Amin. Dia hadir dalam hidup saudara. Dia memberi saudara hidup. Dia memberi saudara pertolongan. Dia membawa saudara untuk hidup intim dengan dia. Bahkan Paulus Daud berkata, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Saking kagumnya dia dengan Tuhan. Sesuatu hal yang sangat misteri. Dan itu bisa saudara rasakan secara pribadi. Mungkin orang berkata, lu rohani, biarin. Tetapi kau punya hidup selalu melekat dengan Tuhan. Itu yang membawa kau merasakan kasihnya itu begitu sempurna dalam hidup ini. Dia selalu hadir membawa kita untuk selalu rindu dekat dengan dia.
Orang Kristen kalau nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman, sesuatu hal yang aneh. Saya bertanya nih bapak-bapak ini, khusus bapak-bapak deh. Dalam satu minggu ini dari Senin sampai di luar hari Minggu, Senin sampai Sabtu, siapa yang baca firman sekali saja? Pak Agung, sekali aja baca firman. Yang enggak sama sekali. Hah? Sama sekali enggak pernah baca firman. Saya mau tanya, ada? Ada orang? Ya? Saya bertanya Bapak Ustaz, kami dulu pacaran, itu pakainya itu surat, karena dulu itu nggak ada HP itu nggak ada. Jadi kalau mau telepon itu harus ke loket wartel namanya, harus ke wartel. Terus waktu itu dia diterima di Siemens, perusahaan Siemens yang ada di Penang, di Malaysia. Saya di Bali, di perusahaannya Australia waktu itu, yang nangani pro pesiar. Saya di Bali. 1 tahun kami komunikasi lewat surat. Dan waktu surat itu saya tulis, ingat baik-baik. Waktu surat itu kami tulis, saya tulis. Itu ungkapan dalam hati saya luapkan di dalam sebuah tulisan. Ini yang Paulus sedang sampaikan kepada jemaat. Dia tuangkan seluruh isi hatinya kepada jemaat. Dan jemaat yang menerima surat itu dia merespon. Sehingga terjadi satu komunikasi yang baik. Tuhan sudah menulis surat ini kepada saudara. Apa respon saudara? Saya bertanya, apakah surat ini sudah tinggalkan begitu saja? Sudah tidak merespon. Dan waktu surat ini saya kirim ke kantor pos, titipan kilat khusus, saya kirim. Saya sudah punya waktu 2 minggu lagi, surat balasan pasti datang. Jam benar 2 minggu surat balasan dari Malaysia datang. Dan waktu saya buka, hati saya berbunga-bunga. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan janji. Sekalipun itu belum terbukti. Firman ini janji. Tetapi waktu kita menyerah dengan sungguh-sungguh, maka firman itu menjadi kenyataan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, masih takut kagum dengan satu pribadi. Paulus menyadari itu. Dia harus sampaikan kepada semua orang. Berita ini harus saya sampaikan supaya mereka mengalami keselamatan, mereka mengalami penebusan dari dosa, mereka tidak hidup lagi dengan dunia ini dengan hal yang tahayul, dengan penyembahan berhala. Dia menyampaikan itu. Saudara datang ke gereja, saudara dapat berita Injil, saudara pulang, saudara harus menjadi saksinya Tuhan. Amin. Tidak bisa saudara datang dan mendengar dan saudara pulang. Saudara tidak bisa merasakan kekaguman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saksikan berita Injil ini. Kalau ada orang sakit, saudara sakit apa? Mau gak saya doakan? Mau, ya oke, saya doakan dengan cara saya. Oke, gak apa-apa, doakan. Panggil nama Yesus, maka nama itu berkuasa. Dan satu waktu dia akan cerita, anak saya sembuh. Karena didoakan oleh tetangga saya yang orang Nasrani, dan anak saya sembuh. Dan orang langsung mencari, siapakah itu? Di situ berita Injil mulai menyebar. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena aku punya kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kuasa itu diberikan untuk saya. Itu yang membuat saudara kagum dengan kuasanya Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini, saudara harus bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa lagi melihat segala sesuatu ini hanya status saudara sebagai orang Kristen, tapi tidak berkarya untuk Tuhan. Apa yang kau kagumi dengan Tuhan? Saya contoh ini, saya contoh. Saya ini kan pemain bola dulu. Kalau saya tidak bertanding,
Saya kagum dengan yang namanya Van Basten, pemain dari tim Belanda. Waktu saya pegang bola, saya berusaha bergerak itu seperti dia. Dan di dalam hati saya itu tergambar seolah-olah saya ini sedang Van Basten sedang ada dalam diri saya, sehingga saya mengikuti semua gerakannya, polanya semua saya ikuti, instingnya semua saya ikuti. Itu yang dibilang saya kagum. Kalau saudara kagum dengan Kristus, saudara akan lakukan cara Kristus. Demikian seperti engkau melihat Yesus itu dalam dirimu sendiri, sehingga kau melakukan sesuai dengan Tuhan inginkan. Itu dia berkatakan, aku memberi engkau teladan. Pulang dari tempat ini, saudara sampaikan Injil kepada semua orang. Saudara tidak perlu bawa Alkitab. Kalau sudah bawa Alkitab sudah pasti ditolak. Tetapi kau datang dengan kau melihat situasi itu. Kalau orang itu lagi susah, kau datang kau berkata, ibu kelihatannya kok ibu susah, sedih mulu dia, saya lagi punya masalah. Saudara jangan tanya masalahnya, dia tidak akan membuka. Tetapi dia bilang, oke bu, kalau ibu punya masalah, mari saya bantu ibu dengan doa. Mau gak bu? Iya doain dulu supaya masalah gua lepas. Saudara berdoa. Jangan saudara tanya masalahnya. Kalau saudara tanya masalahnya, besok dia gak mau jumpa dengan saudara. Amin. Saudara. Saya kok ketemu orang sakit, saya akan tanya, mau sembuh gak? Mau pak. Saya doain dia. Setelah saya doain dulu, saya tanya sakitnya apa? Baru dia jawab sakitnya itu, baru saya di story sakit itu saya mulai ungkap. Dari sisi pandangan firman, dari sisi pandangan sosial, saya ungkap. Sehingga dia mendapat kecerahan. Tetapi firman lewat doa ini sudah masuk. Amin. Siapa yang mau menjadi pendeta inti? Amin. Saudara tidak perlu bawa firman, tapi firman sudah tertanam dalam hidup saudara. Bagaimana dia tertanam? Waktu mau kau pakai untuk baca firman. Saya mau tanya yang pernah kuliah, ya, yang pernah kuliah. Kalau saya katakan yang pernah kuliah. Waktu saudara kuliah, saudara rajin baca buku enggak? Referensi suruh baca buku enggak? Baca. Setelah selesai saudara masih baca? Bukunya taruh mana? Pester, habis kuliah ini udah pester nggak mau diwisuda. Habis kuliah bukunya taruh mana pester? Saya lihat buku saya bilang, gila ini buku kalau buat taksir berapa juta ya? Dijual nggak laku, dibaca sudah nggak ada gairah. Tapi firman saya harus baca setiap hari. Kenapa? Pengetahuan kita dengan firman akan membawa kita hidup untuk menjangkau banyak jiwa. Firman ini menjadi kekuatan saudara. Bahkan Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 dia berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kasih Kristus itu dia sudah berikan untuk saudara. Mahal, sudah mahal. Saya sama istri saya itu mahal, Bapak Saudara. Di satu sisi keluarga saya tidak terima nama yang baik diganti sama keluarga saya, Siti Maimunah. Itu Edi sudah tergait sama Siti Maimunah. Ini nama istri saya. Diganti, kamu masih sama Siti Maimunah. Kakak saya yang di kedokteran di Mama Fian, dia bilang, kamu mau nggak itu ada bidan baru selesai, cantik lagi enggak? Saya tertarik dengan Siti Maimunah. Siti namanya itu baik, Bapak. Saya lihat di kampus bahasa Jawa, itu nama yang anugerah. Tetapi bisa berubah. Karena apa? Kita melihat dari sisi yang berbeda. Kalau saudara melihat sisinya firman Tuhan, engkau melihat orang itu berbeda, tapi engkau melihat sisinya Tuhan, maka engkau berkata, orang ini berarti bagi Tuhan. Maka saudara akan melakukannya dengan segenap hati. Saya tanya istri-istri, berapa banyak istri-istri yang suka disakiti sama suami?
Ada. Istri yang disakiti oleh suami. Ada. Dibohongin lah gitu loh. Atau enggak, pokoknya janji palsu. Ada. Saya dulu janji palsu sama dia. Waktu kami habis menikah di kampung, di kantor urusan agama, dan menikah. Itu dia bilang, aku di rumah dulu. Ya terus saya pulang, saya cari rumah. Waktu itu di developer itu Modern Land. Saya cari dulu. Tahun 93 atau 91. Saya cari. DP-nya waktu itu 75.000. Karena DP-nya mulai saya ambil 2 rumah. Gitu. Gaji gede bujangnya. Gitu. 2 rumah. Saya kasih 150.000. Saya bilang, saya sudah punya rumah. Mari kita ke Jakarta. Sampai Jakarta, developernya kabur. Uang saya hilang. Zaman itu, itu dia dalam hatinya, wah kamu bohongin saya. Ternyata itu sebuah kebenaran buat dia. Saya membohongi dia, tapi saya terus berusaha. Kenapa? Karena aku kagum dengan kamu. Sekalipun aku tidak bisa memberi yang terbaik, tapi aku harus berusaha untuk memberi yang terbaik. Tuhan itu kagum sama saudara. Dia beri yang terbaik dalam hidupmu. Tapi waktu kita kagum dengan dia, kita belum tentu mau memberi yang terbaik buat dia. Ayo saya tanya, apa yang beliau kasih buat Tuhan hari ini? Respon di dalam hati saudara itu menentukan jawaban saudara dengan Tuhan. Bukan dengan saya, dengan gembala, bukan. Tapi respon hatimu itu dengan Tuhan, itu menentukan segala-galanya. Kalau hatimu sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, maka kau menjadi contoh dan teladan untuk banyak mencakup jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Masih banyak orang Kristen hari ini, saya mau beritahu, banyak yang sudah tidak lagi mempercayai firman sebagai kedaulatan dalam hidupnya. Kenapa? Dunia sudah menawarkan yang berbeda. Cukup terima Yesus sudah, gak usah perlu ke gereja, gak mana-mana. Itu pengajaran hari ini banyak diminati anak-anak milenial. Kenapa? Karena mereka lebih suka dengan dunia luar daripada dunia kekristenan. Ini tugas saudara dan saya untuk bawa mereka kembali melihat Tuhan itu dekat dengan engkau. Dan Tuhan tahu memberi yang terbaik. Tetapi seringkali dunia membuat kita keluar dari firman Tuhan. Kenapa? Karena mata kita bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Tetapi hari ini kalau kau kagum dengan dia, respon hatimu sebagai Injil yang harus kau sampaikan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 berkata demikian, Paulus menggambarkan rasa kagumnya atas anugerah Allah sebagai dorongan utama memberitakan apa? Injil. Saudara kalau kagum sama, saya mau tanya nih, bapak-bapak atau ibu-ibu kagum dengan pasangannya. Contoh, saya kagum sama istri saya. Pulang dari mana? Karena saya kagum. Saya pasti tahu, oh iya, saya mau beli sesuatu buat istri saya karena saya kagum. Dia gak perlu minta, saya sudah berikan. Demikian juga Tuhan. Saudara gak perlu minta. Tetapi waktu saudara mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, dia kasih apa yang belum saudara minta, dia berikan. Yang menjadi pertanyaan, masihkah imanmu melekat dengan Tuhan hari-hari ini? Itu pertanyaan yang sangat serius buat kita semua. Amin. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membukakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Aku harus memberitakan. Ini saya lebih banyak diskusi keluarga ya. Saya mau tanya,
Pernah nggak bapak-bapak ngobrol sama temennya, bapak-bapak, terus salah satu temennya tanya, istri lu gimana kabarnya? Ada? Bapak-bapak pernah ditanya gitu? Lagi ngobrol bapak-bapak sama bapak, pernah apa? Dia tanya, istrinya gimana? Pernah nggak tanya? Ada ya? Pernah ditanya gitu kan? Apa jawab saudara? Kalau hatimu itu nggak melekat dengan Tuhan, yang keluar perkataan negatif. Kenapa? Karena engkau tidak kagum dengan pasangan. Sebatas aku melihat, sebatas aku memandang, tapi tidak kagum di dalam hati. Tapi waktu engkau kagum dengan pasanganmu dan orang bertanya, gimana istrimu? Wah, istri gua hebat. Tadi pagi gua bangun dia udah bikin aku kopi. Di rumah gak ada pisang, dia ambil pisang tetangga. Dia potong juga saya. Luar biasa. Loh, tetangganya marah nggak? Enggak. Karena pisangnya itu sudah keluar dari pagar. Secara hukum boleh ditebang. Enggak, secara hukum. Saking kagumnya. Coba kalau hatinya lagi nggak serg sama istrinya, gimana istrinya hari ini? Baik. Istri gua mah udah gua tuh karena udah terlanjur aja punya keturunan. Kalau enggak udah banyak nggak suami muda begini. Di sini nggak ada. Saya yakin di sini nggak ada. Mendekati itu ada. Itu nggak ada. Mendekati ke situ ada, gitu? Tapi sebetulnya nggak ada di sini. Terus coba istri lihat wajah suamimu. Lihat istri coba lihat wajah suaminya. Ya bener loh. Coba lihat. Coba istri lihat, dia usah malu-malu. Lihat aja gini. Wah, coba lihat wajah istrinya. Coba lihat wajah istrinya. Istri lihat suami lihat istri juga. Tengok-tengoklah kau itu. Coba lihat. Anak lihat mamanya. Ada anak-anak melihat orang tuanya sakit. Ada sini anak-anak gitu. Anak-anak sekarang, nih saya catat ya. Ada istilah itu VOW kalau saya lupa singkatannya itu. FOW, istilah anak zaman sekarang dalam survei itu disebut FO. Saya udah lupa itu, F-nya apa lupa. Waktu saya hanya lihat sekilas. Mereka itu lebih independen, tidak mau dikendalikan. Anak zaman sekarang. Kelahiran tahun 2000. Bersyukur saya kelahiran tahun 60-an. Jadi masih bisa dikendalikan. Anak-anak yang lahir tahun 2000-an itu susah dikendalikan menurut saya. Sehingga tidak heran anak-anak sekarang ini yang kelahiran tahun 2000, dia bisa bunuh neneknya, dia bisa bunuh bapaknya, dia bisa bunuh ibunya. Mereka nggak bisa dikekang. Tetapi kita orang Kristen harus mengajari anak kita, engkau harus dikekang. Siapa yang bisa mengekang dia? Hanya Kristus. Sehingga dia berjalan dalam tracknya Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara tidak bisa mengekang. Tapi kalau saudara libatkan Tuhan, karena aku kagum dengan satu pribadi ini yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, dia sanggup mengubah anakku juga. Amin. Sehingga hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang. Loh, anak-anak zaman sekarang, jangan saudara anggap enteng. Kita bersyukur bapak-bapak ini punya anak kecil-kecil masuk ke sekolah. Kenapa? Hari ini mereka itu hanya dikasih bekal, tapi bekalnya akan dimakan 10 tahun nanti. Saudara punya anak, saudara kasih bekal dia ke sekolah. Sampai sekolah dia nggak makan. Nanti 5 jam, 3 jam lagi baru dia makan. Anakmu di sekolah minggu dikasih bekal firman Tuhan. Dia nggak makan hari ini, tapi firman itu akan bekal ya buat dia dalam 5-10 tahun kemudian. Dan dia bisa menyaksikan benar ya Tuhan. Jadi kalau dia punya anak-anak bawa ke sekolah minggu, ya hari ini dikasih bekal, tapi bekal itu bukan dia makan hari ini, tapi untuk dia ingat next ke depan.
Dan waktu dia ingat itu, maka bekal itu dia buka dan menjadi manfaat dalam hidupnya. Amin. Dan bekal itu mengatasi masalah tanpa masalah. Betul? Yesus, Engkau juru selamatku. Gimana? Coba ini. Juru selamatku dalam janjimu, kemenanganku selamanya kau nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara pulang, saudara rasakan kasih Tuhan dalam hidup. Dan waktu kasih itu saudara rasakan tidak tahan apa yang disampaikan kepada orang lain. Itulah kita itu. Minggu lalu Pastor sudah berbicara tentang penginjilan dan misi. Misi itu adalah tindakan. Penginjilan itu adalah berita yang sudah disampaikan. Saudara harus bertindak dan menyampaikan berita itu. Sekalipun kita tahu banyak teori-teori dalam penginjilan, tapi hari ini kita abaikan teori itu. Tapi kita harus lakukan, karena di dalam itu ada kuasanya yang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Kasihnya tidak pernah terpisahkan antara saudara dan saya. Tuhan sungguh baik. Dia tidak mengharapkan kita terpisah sedikit pun. Bahkan dia berkata dalam Yohanes 17 ayat 9 berkata, "Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka, amin, dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu sama Aku dan Bapa adalah satu." Dia aja kagum sama saudara. Apakah kita ada kagum dengan karyanya yang ajaib? Kasihnya dia berikan ke saudara dan saya. Amin. Kasihnya harus menjadi dasar terdalam dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Hari-hari ini bukan tambah baik Bapak Ibu Saudara. Semua sektor. Semua mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan punya rencana besar. Di balik setiap musibah, saya mau beritahu. Kalau saudara baca firman, setiap kali ada musibah, di baliknya itu selalu ada kelimpahan berkat Tuhan. Baca firman Tuhan. Orang sakit berjumpa dengan Tuhan dipulihkan. Orang berdosa berjumpa dengan Tuhan dilepaskan dosanya. Orang yang mati dan berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bangkitkan. Kalau hari ini kau punya masalah, ingat di balik masalahmu waktu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah masalahmu menjadi berkat. Yang menjadi persoalan, masihkah kita merasakan kasih itu dari Tuhan? Karena dia sudah minta kepada Bapa supaya mereka satu sama seperti Aku dan Bapa adalah satu. Tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Tetapi kecenderungan manusia ingin selalu berpisah. Amin. Kecenderungan manusia akhir zaman itu ingin selalu berpisah. Betul? Tetapi kecenderungan Tuhan adalah bersatu. Ini harus saudara bawa. Bukan hanya dalam gereja, tapi di luar gereja saudara harus menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, pribadi yang berarti. Yesus adalah satu pribadi yang berarti dalam hidupmu. Dia menyertai, dia menolong, dia menjamin keselamatanmu. Bahkan di dalam kitab Yohanes itu begitu tegas dia berbicara dari pasal per pasal. Dia sudah membuat satu komitmen antara murid dengan dia menjadi suatu keputusan yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun. Bahkan di akhir-akhir daripada Yohanes dia sudah berbicara, Aku dan kamu jangan pernah terpisahkan. Sekalipun aku ke rumah Bapa, tapi kamu tetap satu sama aku. Itu jaminan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Tetapi dia berikan itu sebagai anugerah untuk saudara dan saya. Dan kalau itu saudara terima, sudah waktunya bukan untuk hidupmu sendiri, tapi baru sampaikan kepada semua orang.
supaya semua orang pun mengalami anugerah yang sama. Amin. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Saudara akan merasakan ada mujizat, ada pemulihan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang dulu pernah berdoa dapat mujizat? Contoh, saudara punya rumah mau habis kontrakan. Amin. Saudara berdoa, Tuhan, 2 bulan lagi ini habis masa kontrak rumah. Saya harus menyiapkan uang 10 juta. Kami tidak sanggup Tuhan. Tiba-tiba ada saudara jauh datang dan memberi engkau uang. Saya mau tanya, bukankah itu mujizat? Dan waktu mujizat sudah terima, apakah engkau akan berkata, kebetulan aja, begitu? Bagi Tuhan tidak ada kebetulan. Semua ini adalah rencana. Kenapa? Saudara dan saya dan Allah adalah blueprintnya Allah. Gambaran Allah dalam hidup saudara. Blueprint ini tidak bisa dihancurkan oleh siapapun, karena pemiliknya pasti marah. Saudara dan saya diciptakan serupa blueprintnya Allah dalam hidup saudara. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak kagum dengan dia. Dia ajak kagum sama saudara. Masa saudara tidak kagum? Paulus menyadari dia harus kagum karena Tuhan begitu baik dan begitu sempurna dalam hidupnya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Saudara mau terhubung dengan Tuhan? Kagumi dia satu pribadi yang dalam hidup, sehingga kau bisa terhubung dengan dia. Kalau sudah tidak rasakan itu sulit. Saya mau beritahu sulit. Saudara baca firman, saudara berdoa, saudara anggap itu sebagai rutinitas kita orang Kristen. Tetapi waktu kau kagum dengan dia, kau baca firman dan berdoa, kau merasakan ini Tuhan ungkapanku. Dan aku rindu Tuhan mengungkap sesuatu dalam hidupku. Itu sebuah kekaguman. Ya, pulang dari tempat ini, ya, sudah menjadikan dia satu pribadi yang berarti dalam hidup. Dia sungguh berarti. Kami semua di sini gak usah jujur. Pelayan Tuhan yang di sini, semua ini pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan, krisis demi krisis, persoalan demi persoalan, masalah terus yang dihadapi. Tetapi waktu kita bisa melihat Kristus sebagai satu pribadi yang kita kagumi, maka Dia itu yang memberi jawaban dalam setiap pergumulan. Tanpa Kristus, karena itu kita berkata, jikalau engkau tidak tinggal dalam aku, ini enggak. Tetapi waktu engkau tinggal dalam aku, minta apa saja, maka aku akan beri. Pulang dari tempat ini, hidupmu harus berarti bagi Tuhan. Dengan sesama, aku harus membangun komunikasi supaya berita ini sampai kepada ujung bumi. Amin. Siapa yang bisa memberitakan Injil kalau bukan saudara? Saya pernah Injil berbeda. Saya cerita tentang Injil dengan satu orang dengan keyakinan yang berbeda di depan rumahnya. Kita ngobrol sama suami istri ngobrol. Setelah itu saya sampaikan tentang Injil. Dia dengar. Begitu besoknya saya datang lagi ke rumah itu, dia tutup pintu dan berkata, kami tidak mau terima lagi. Dia tutup. Apakah saya marah? Tugas saya hanya menanti. Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Saya pernah berita Injil, saya orang begini mau pukul saya. Waktu sudah selesai dia bilang, maaf Pak Pendeta, rasanya tangan saya ada yang pegang. Tidak sampai ke mukanya Pak Pendeta. Wah, orangnya gagah kok. Dia tangannya kok begini doang. Saya mau beritahu, kalau engkau melekat dengan Tuhan, Tuhan akan mempercayai itu. Kenapa? Karena berita ini jangan sampai ada yang menghambat. Saudara harus berani menyampaikan berita ini. Saudara nggak perlu bawa Alkitab keliling-keliling.
tetapi cukup Alkitab itu ada dalam hidupmu, sehingga dia yang berbicara. Amen. Yang keempat, aku kagum akan pengorbanannya di atas kayu salib. Paulus begitu kagum, dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan dalam hidup. Karena dia yakin apa yang Tuhan sudah berikan buat dia, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Satu waktu akan bertemu dan berjumpa dengan si pencipta ini, Yesus Kristus namanya. Amin. Ini sudah waktunya Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini saya mau beritahu ya, jangan saudara melihat masalah dalam hidupmu. Masalah yang ada. Masalah itu besar Pak, yes, tapi kau harus melihat kuasa Tuhan lebih besar dari masalah. Kenapa? Setiap manusia punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, itu aneh. Saudara tinggal di hutan sendirian pun punya masalah. Kenapa? Kalau saudara dikejar harimau, saudara dikejar macan, itu masalah besar dalam hidup saudara. Mau lari kemana kalau udah dikejar macan? Ayo saya bertanya. Ya, dikejar buaya, gitu. Tapi di sini nggak ada buaya ya. Jangan sampai ada buaya di sini ya. Saya pernah ngobrol dengan seorang pelayan. Anaknya mau masuk kedokteran, udah gede. Di daerah PSD waktu kami ngobrol dulu. Pak Pendeta doa apa dong? Anaknya pemain musik. Anak saya ini mau kuliah. Dia mau ambil kedokteran. Kamu ambil apa? Kedokterannya apa? Ya umum lah. Iya kedokteran umum. Saya ingatkan ya. Ini sebelum saya berdoa, saya ingatkan. Kamu kalau ambil jurusan kedokteran, jangan ambil jurusan dokter hewan. Apa ini? Tepuk ya. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Jangan, karena itu pasiennya banyak buaya darat. Jadi jangan masuk dokter hewan. Nanti yang datang buaya. Saudara salah terapi sudah ditekan. Ya. Tapi boleh maju dokter hewan? Boleh. Akhirnya saya doakan. Ternyata dia masuk. Masuknya di Bandung. Di Universitas di Bandung. Waduh, puji Tuhan. Tetapi jurusannya berbeda. Dia dapatnya jurusan farmasi. Kedokteran enggak, tapi dia jadi seorang apoteker nanti pada akhirnya. Tuhan ubah hidupnya, Tuhan ubah. Karena Tuhan tidak mau dia menjadi dokter hewan. Karena nanti pasiennya banyak apa? Itu saudara yang ngomong, bukan saya. Saya hanya mendahului. Saudara yang menutup. Ya. Kesimpulannya, memiliki keagungan dalam Kristus. Ini pertanyaan. Bagaimana kita merespon kasih dan pengumuman Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita merespon? Sebagai rasa kamu, saudara harus keluar dan memberitakan Injil. Itu aja respon. Maka di dalam Injil itulah banyak aturan, banyak etika, banyak tata tertib yang kita harus lakukan. Amin. Karena itu kuncinya banyak baca firman. Ya, satu hari berapa pasal? Halo. Satu hari berapa pasal? Satu pasal minimum. Jangan satu ayat. Ya. Satu hari satu ayat. Ini bisa habis. Usia saudara sudah selesai. Ini belum habis. Ya. Kesimpulan pertama, jangan tinggalkan imanmu. Ingat baik-baik. Ini penting buat Kristen hari ini. Ya. Meskipun menghadapi pergumulan berat, tetaplah percaya bahwa Dia adalah Allah yang memiliki kepastian untuk memberikan kelegaan. Bagaimana dia bisa melakukan itu kalau sudah tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Istri saya tidak akan bisa melakukan yang terbaik buat saya kalau saya tidak punya dasar untuk mengakui dia sebagai pasangan yang baik. Amin. Harus kaku. Ya, pulang dari tempat ini, istri-istri mungkin yang punya beribu bahasa. Pulang dari tempat ini bahasanya mulai dikurangi dikit-dikit, ya. Yang tadinya 10.000 mulai keluar 1.000, ya. Itu dikurangi dikit-dikit ya, gitu ya. Terus apa? Pertahankan kasih mula-mula. Ini penting.
Banyak orang Kristen, ini saya ambil contoh. Pak, kalau saya ini didoakan dan saya terima pekerjaan, saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Begitu didoain dapat pekerjaan, boro-boro mampir ke halaman gereja. Bablas, hilang entah kemana, telan bumi. Dia tidak sadar kalau kasih mula-mula Tuhan itu yang mengubah hidupnya. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa memberi kita pekerjaan? Halo, saya mau tanya. Saudara tahu sensus tentang lulusan universitas di Indonesia, berapa ribu lulusan S1 itu nganggur, berapa ribu lulusan S2 nganggur, berapa ribu lulusan S3 yang tidak ada tempat. Saya bertanya, kalau kita orang Kristen, bukankah kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Dia yang mempunyai semuanya. Karena itu kasihmu dengan Tuhan. Pelihara. Hari ini aku belum menemukan jawaban. It's okay kalau masalah. Besok Tuhan pasti jawab. Amen. Kesimpulan ketiga, mengukur besarnya kasih Tuhan. Jangan pernah mengukur besarnya masalahmu. Ingat baik-baik. Tetapi ukurlah dan pandanglah besarnya kasih Tuhan dalam hidup. Maka masalah itu akan berlalu. Amin. Jangan kita melihat masalah kita menjadi standar dalam hidup ini. Tapi kita harus melihat ukuran Tuhan, cara pandang Tuhan dalam hidup saya. Maka masalahmu pasti kita selesai. Tuhan akan campur tangan. Ya, Bapak Ibu saya ya. Oke. Hari ini Bapak Ibu jangan pulang. Karena di bawah banyak buah. Ya Mas ya, banyak buah. Itu buahnya kalau dikumpul itu berkilo-kilo. Ada jeruk, ada pepaya, ada semangka, ada melon. Dari yang melon sampai yang kecil pun ada. Jangan pulang, karena setelah itu selesai, saudara silakan menikmati. Itu yang dibilang anugerah. Tanpa duit saudara bisa menikmati. Coba suruh bayar, belum tentu saudara mau. Tapi nanti pulangnya ada basar, belanja ya, belanja. Waktu kotor ada basar, aduh aku kagum GBI Kumirni. Berapa masihnya 1, 20.000? 5. Enggak betul, 5. Banyak amat, iya. Satpam di rumahku ada 1. Tukang buang sampah 1. Tetangga sebelahku ada 2. Ibu nggak beli, saya cukup 1. Nggak masalah. Tapi sudah keluar, sudah berbagi. Kenapa? Karena aku mengagumi kebaikan itu. Sehingga tidak ada alasan untuk aku berbagi kepada orang lain. Amin. WM sana apa turun? Itu kok ada tunggu. Iya itu. Mari Bapak Ibu kita bagi. Ingat ya Bapak Ibu jangan pulang. Saudara nikmati, nanti ada acara menjelang ulang tahun gereja. Saudara nikmati aja ya, karena ini kan hari Minggu ya. Besok hari Senin. Mari Bapak Ibu saudara, kita menikmati kebaikan Tuhan hari-hari ini. Aku kagum karya-Mu yang begitu sempurna dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberi solusi yang terbaik. Puji dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku berserah. Yes.
selain memuji dan menyembah. Biarlah representasi dalam hidup kami ini Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Lewat pujian penyembahan kami banyak orang mengenal Yesus, sehingga pribadi kami menjadi contoh bagi banyak orang. Injil harus sampai ke ujung bumi lewat jemaat Tuhan GBI Kunir. Biarlah Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, membawa orang-orang untuk berjumpa dengan Tuhan, membawa orang-orang mengalami keselamatan dalam hidupnya, sehingga mereka tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuan gereja Tuhan. Dan kami percaya bila pagi hari ini angkat tanganmu, berikan mereka kuasa itu Tuhan, sehingga mereka berani berkata-kata. Injil ada dalam hidup mereka. Mereka menjadi saksi bagi banyak orang. Banyak orang akan diselamatkan. Banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah gambaran Paulus menjadi bukti bahwa dia begitu kagum dengan satu pribadi, Yesus Kristus namanya, sehingga tidak ada alasan untuk dia tidak memberitakan Injil kepada semua orang. Kekaguman itu yang membawa banyak orang mengenal Kristus sampai dengan saat ini Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan GBI Kunir, biarlah mereka terus mengagumi Engkau sebagai satu pribadi yang membawa setiap kami dalam keselamatan, membawa kami dalam pemulihan, membawa kami dalam mujizat dan anugerah. Sehingga bukan kami yang mengalami sendiri, tetapi kami akan memberitakan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tanganmu Tuhan, berikan kuasa itu. Kuasa sebagai penginjil, kuasa sebagai misionaris Tuhan, supaya mereka berani berkata-kata tentang kebenaran itu. Mereka berani bersaksi tentang satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Karena nama itu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Pelengkapi kami terus dengan kuasa-Mu Tuhan. Pelengkapi kami, pelengkapi kami. Kami terbatas pengetahuan kami tentang Injil. Tetapi Injil tidak terbatas dalam hidup kami, sehingga kami berani menyaksikan Injil itu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Kau terima dalam nama Yesus. Terima kuasa itu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Terima. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami terus menjadi penyembahan. Terima kasih Tuhan. Ciptakan dunia
firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan kami boleh implementasikan dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu yang sudah dipersiapkan untuk doa syafaat. Silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pemberitaan firman-Mu yang sungguh menyentuh hati kami. Kami percayakan firman-Mu, kami percaya Engkau Allah yang datang supaya kami memiliki hidup, dan kami memilikinya di dalam kelimpahan Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, karena kami mengasihi Engkau. Ajar kami melakukan perintah-Mu Tuhan, dan juga memberitakan firman-Mu yang hidup kepada banyak orang, sehingga mereka juga memiliki hidup yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Edi Usmani. Kiranya Tuhan terus memberkati Pak Edi untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan utus. Tuhan juga berkati keluarganya, berkati kesehatannya Tuhan, berkati apapun yang dilakukannya Tuhan, apapun yang diupayakannya Tuhan. Biar oleh karena kehidupannya Tuhan, banyak orang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pastor kami, Pastor Iwan. Kami tidak henti-hentinya Tuhan berdoa untuk kesembuhannya. Kami yakin percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, pastor kami akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan pulih dan akan terus Tuhan melayani Engkau. Kami juga berdoa bagi Pastor Flori, dan juga memberkati pelayanannya. Tuhan memberi hikmat marifat untuk menjadi pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Engkau mengasihi keluarga ini Tuhan, Engkau memberkati Delbert juga Tuhan, dan semua apapun yang diupayakan Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan visi, misi Tuhan, supaya pelayanan di tempat ini Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat GBI Kunir Tuhan. Setiap kami yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan Tuhan. Setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Ada di beberapa kami sedang menghadapi duka Tuhan, Engkau yang akan hiburkan. Banyak pergumulan kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, baik pekerjaan, usaha, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan membukakan kesempatan untuk bekerja Tuhan. Juga memberkati anak-anak kami. Kami tidak bisa mengontrol mereka Tuhan 24 jam, tetapi Tuhan kami menyerahkan mereka ke dalam kuasa tangan-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam hati anak-anak kami, menjaga mereka Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga anak-anak kami boleh menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang berbeda Tuhan dari zamannya Tuhan, generasi yang memuliakan nama-Mu. Berkati keluarga kami Tuhan, anak, istri, suami, keluarga besar Tuhan memberkati. Juga Tuhan mungkin di antara kami ada yang berdoa untuk memiliki rumah, bahkan untuk membayar rumah kontrakan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang memberkati kami, Engkau Allah yang mencukupkan kami Tuhan. Firman-Mu berkata kami tidak akan pernah meminta-minta Tuhan. Tentu Tuhan akan menolong kami. Tuhan juga memberkati Kersel yang ada Tuhan. Dalam melalui Kersel ini Tuhan, iman kami boleh terus dibangkitkan. Iman kami boleh semakin dekat dengan Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dan bukan hanya itu Tuhan, tetapi kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang yang datang ke Kersel Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lingkungan gereja kami, kanan, kiri, depan, belakang Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menjadi terang, boleh menjadi sesuatu yang mencelitkan mata mereka, karena Allah yang ada di tempat ini. Berkati lingkungan kami Pondok Cabe, Pamulang, Jawa Barat Tuhan, kota kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun Tuhan yang diupayakan oleh kota kami Tuhan, biar Engkau campur tangan Tuhan.
mendatangkan kebaikan Tuhan, buat keamanan, kesejahteraan Tuhan. Kami berdoa, Engkau Allah yang memberkati kota kami Tuhan. Kami menyerahkan kota kami, menyerahkan daerah kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang berkehendak, Engkau saja yang berotoritas atas daerah ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kami, pemimpin bangsa ini Tuhan. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri Tuhan, juga anggota legislatif, Tuhan memberkati mereka supaya apapun yang menjadi kebijakan mereka, Engkau ada di sana Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang juga ada di sana Tuhan, untuk menjaga bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat kemerdekaan bangsa ini. Kami akan memperingati Tuhan yang ke-81. Tuhan, kami juga berdoa terima kasih, kami mengucap syukur buat penyertaan atas bangsa ini. Dan kami yakin Tuhan penjagaan terus Tuhan atas bangsa ini. Tuhan memberkati udara, Tuhan memberkati tanah, air, Tuhan memberkati lingkungan, semuanya Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Lalu sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati perjalanan kami, berkati aktivitas kami berikutnya Tuhan. Dan ajar kami terus Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari Senin hingga hari Sabtu ke depan Tuhan. Apapun yang kami upayakan Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah terus kami tertaut kepada Engkau Tuhan, terhubung dengan Engkau Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui hamba. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita, menuntun setiap langkah kita. Dia juga akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dia juga akan memampukan kita untuk betul-betul mengagumi Kristus, sehingga hidup kita semakin hari akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dia juga akan menjadi Allah terobosan bagi setiap kita. Dia juga akan memampukan kita untuk hidup berkebenangan di dalam Kristus Yesus. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, katakan amin. Puji Tuhan.